Saya ke Dokter Windu dulu. Dokter Windu, ada ini sebagai orang yang Anda bukan ID kan? ID kan? Anggota ID. Anda bagian dari ID? Anggota biasa. Bukan pengurus maksud bukan, anggota saya. biasa. Anda ya. anggota dari ID. Ada kecurigaan, ini kan tidak long lasting konflik, dokter terawan dengan ID, selalu berkonflik. Ada kecurigaan, seorang dokter terawan yang mampu menyembuhkan begitu banyak pasien, ini merebut lahan atau pekerjaan para dokter spesialis lainnya. Dan ini membuat banyak orang curiga pada ID bahwa ini bagian dari konspirasi ID untuk mematikan karir dokter terawan. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya itu kan persepsi masyarakat ya. Dan saya kira tidak betul. Karena yang persoalannya bukan karena ada rebutan lahan. Ya bisa saja secara personal ada yang merasa begitu ya. Saya tidak tahu. Tetapi yang penting bahwa seorang dokter itu di dalam menjalankan praktek kedokterannya harus menggunakan standar profesi tertinggi. Standar ya. Standar profesi tertinggi itu artinya di mana itu yang tidak dilakukan oleh dokter terawan. Betul. Jadi gini. Jadi yang dimaksud dengan standar profesi tertinggi itu menyangkut juga di dalamnya ada standar medik, standar diagnosis dan standar terapi. Dan itu artinya ada sebuah metode yang sudah dinyatakan bahwa itu standar. Kapan itu bisa menjadi standar? Yaitu kalau metode itu sudah dibuktikan secara ilmiah ya dengan menggunakan tadi yang disampaikan oleh Prof. Zainal tadi, yaitu dengan berbasis bukti ilmiah. Jadi itu yang penting. Jadi kedokteran berbasis bukti ilmiah. Nah, ini yang tidak ditemukan. Ini yang tidak ditemukan dalam terapi DSA atau cuci otaknya Profesor Terawan. Sebetulnya hampir gitu ya. Oke. Hampir. Kan sudah dapat gelar profesor dari Unhas. Doktor. Ya, jadi gini, disertasi itu tidak selalu menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan itu bisa langsung diaplikasikan. Disertasi itu macam-macam loh ya. Jadi disertasi itu bukan sesuatu yang final. Disertasi bisa saja dia hanya masuk di misalnya di penelitian yang sifatnya praklinik. In vitro ya, atau hewan coba, dia sudah dapat menjadi dokter. Ya, tetapi itu belum tentu bisa langsung diaplikasikan atau menjadi tindakan untuk pasien. Belum. Nah, dokter terawan itu memang sudah sah menjadi seorang dokter, disertasinya sudah diterima, tetapi metodenya belum selesai. Jadi persoalannya belum selesai saja. Jadi artinya belum selesai dalam arti untuk bisa digunakan sebagai terapi standar. Dan yang berbasis bukti tadi. Nah, tinggal nambah yang ditambahkan sebenarnya simpel. Juga tadi Prof. Zainal sudah menyampaikan tambah grup pembanding. Nah, itu yang belum. Jadi kalau saya memudahkan adalah silakan jalan dengan terapi DSA atau yang dikenal dengan bahasa kata sederhana adalah cuci otak. Tapi paling tidak uji klinis yang paling sederhana itu adalah studi pembanding. Ada pembanding. Ya. Mana yang pakai cuci otak dan mana yang tidak gitu ya. Tetapi dan itu yang belum dilakukan oleh dokter terawan. Metode apa yang disebut oleh dokter terawan itu adalah DSA sebenarnya. Aslinya DSA. DSA itu sebenarnya untuk alat diagnostik. Tetapi kemudian dijadikan untuk tindakan. Untuk cuci otak, yaitu disebut dengan intraarterial heparin flushing. Nah, itu ya sebetulnya kan belum terbukti secara ilmiah. Seharusnya kerangka kerangka terapi yang sekarang dilakukan oleh dokter terawan kepada pasien-pasiennya harus dalam kerangka eksperimentasi. Jadi dalam kerangka uji klinik. Jadi artinya apa? Itu masih sebuah eksperimen.